Di pesisir utara Jawa, di atas sebuah bukit kecil yang disapu angin laut bernama Giri Amparan Jati, bersemayamlah sebuah kisah abadi. Kisah tentang seorang musafir suci, seorang perintis yang datang dari negeri seberang untuk menyalakan pelita iman di tanah Caruban. Namanya terukir di hati setiap insan Cirebon hingga kini, Syekh Nurjati, sang cahaya sejati. Namun, sebelum nama itu menggema di seluruh penjuru, perjalanannya dimulai jauh dari hiruk-pikuk pelabuhan Cirebon. Di pertengahan abad ke-14, di Semenanjung Malaka yang ramai, lahirlah seorang bayi dari garis keturunan yang mulia. Ia diberi nama Syekh Datuk Khofi. Darah para ulama besar mengalir deras di nadinya. Ayahnya, Syekh Datuk Ahmad, adalah seorang alim yang disegani, dan kakeknya, Maulana Isa, adalah tokoh agama yang berpengaruh. Nasabnya bahkan tersambung luhur hingga generasi ke-17 dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, api ilmu dan kerinduan spiritual telah membara di dalam dadanya. Ia tumbuh bersama saudara sepupunya, Abdul Jalil, yang kelak dikenal dengan nama kontroversial Syekh Siti Jenar. Keduanya bagaikan dua bintang cemerlang yang lahir dari rasi bintang yang sama, meski takdir akan membawa mereka menempuh jalan dakwah yang berbeda. Ketika usia mudanya tiba, Syekh Datuk Khofi merasa panggilan jiwa yang lebih kuat. Malaka tak lagi cukup untuk menampung dahagan ilmunya. Dengan restu keluarga, ia meninggalkan tanah kelahirannya, menyeberangi samudera luas menuju jantung dunia Islam, Mekah Al-Mukarramah. Di kota suci inilah ia menimba ilmu dari mata airnya yang paling murni, menunaikan ibadah haji dan menempa dirinya hingga menjadi seorang ulama yang matang. Begitu lamanya ia bermukim di sana hingga banyak yang mengira ia berasal dari tanah Arab. Angin takdir kemudian membawanya ke Baghdad, kota 1001 malam yang saat itu masih menjadi pusat peradaban dan keilmuan. Di sanalah takdir mempertemukannya dengan belahan jiwa, seorang wanita salihah bernama Syarifah Halimah. Dari pernikahan yang diberkahi ini, lahirlah putra-putri yang menjadi penyejuk hati. Namun, panggilan dakwah terus bergemuruh di dalam sanubarinya. Ia tahu misinya belum selesai. Sebuah bisikan suci memanggilnya ke arah timur, ke sebuah kepulauan yang subur namun masih diselimuti kepercayaan-kepercayaan lama. Nusantara memanggilnya. Perjalanan dakwahnya pun dimulai. Ia tiba di sebuah bandar kecil yang ramai bernama Pesambangan, bagian dari nagari Singapura, kini Desa Mertasinga, Cirebon. Disinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Ia tidak datang dengan pedang atau paksaan, ia datang dengan hikmah, dengan tutur kata yang lembut namun menghunjam ke kalbu, dan dengan akhlak yang memancarkan cahaya keindahan Islam. Untuk memulai dakwahnya di tanah yang baru ini, ia memilih sebuah nama baru yang syarat makna, nama yang akan selamanya lekat dengan tempat ia menyebarkan ajarannya. Ia memilih Bukit Giri Amparan Jati sebagai pusat kegiatannya. Di sanalah, di bawah langit Cirebon, ia menanggalkan nama Syekh Datuk Khofi dan mengenakan nama Syekh Nurjati. Nur yang berarti cahaya dan Jati yang berarti sejati. Ia telah menjelma menjadi cahaya sejati yang menerangi kegelapan, yang menuntun masyarakat menuju pemahaman tauhid yang lurus. Bukit kecil itu pun kelak lebih dikenal dengan sebutan Gunung Jati, mengambil kemuliaan dari nama sang syekh. Dakwahnya diterima dengan tangan terbuka, ajarannya yang menyejukkan menyentuh hati para nelayan, petani, hingga para bangsawan. Pengaruhnya begitu besar hingga adiknya, Syekh Bayanullah, yang memiliki pondok pesantren di Mekah, memutuskan untuk menyusul jejak sang kakak, turut berdakwah di Cirebon. Bahkan garis keturunannya kelak terhubung dengan kerajaan-kerajaan besar ketika keponakannya, putri dari adik perempuannya yang menikah dengan Raja Malaka, dipersunting oleh Dipati Kunus dari Kesultanan Demak. Setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyebarkan risalah Islam, Syekh Nurjati pun wafat. Jasadnya dimakamkan di tempat yang paling ia cintai, di puncak Bukit Giri Amparan Jati, tempat di mana ia pertama kali menancapkan panji dakwahnya. Makamnya bukan sekedar pusara, melainkan sebuah monumen abadi atas perjuangan, keikhlasan, dan cinta seorang ulama kepada umatnya. Kisah agungnya tak lekang oleh waktu.
Meski bukti primernya sulit dilacak, namanya terus hidup dalam bisikan-bisikan masa lalu yang tertuang dalam naskah-naskah kuno Cirebon seperti Carita Purwaka Carubanagari dan Babat Tanah Sunda. Para pujangga mengabadikannya dalam tembang-tembang syahdu, memastikan bahwa api semangat Syekh Nurjati, sang cahaya sejati dari Gunung Jati, akan terus menyala, menerangi jalan generasi-generasi sesudahnya. Setelah memuaskan dahaga ilmunya di bawah langit suci Mekah, Syekh Nurjati tidak lantas berpuas diri. Sebuah panggilan membawanya ke Baghdad, jantung peradaban dunia kala itu. Di kota yang gemerlap dengan para filsuf dan ulama, di tengah hiruk-pikuk pasar dan megahnya istana, pancaran ilmu sang syekh mulai menerangi lorong-lorong kota 1001 malam itu. Di sanalah takdir mempertemukan dua aliran darah mulia dalam sebuah ikatan suci. Syekh Nurjati, sang musafir ilmu, dipersuntingkan dengan Syarifah Halimah, seorang wanita yang nasabnya tak kalah luhur. Ayahnya adalah Ali Nurul Alim, yang garis keturunannya tersambung hingga ke Amir Abdullah Hanudin, leluhur yang sama dengan Syekh Nurjati. Pernikahan mereka adalah penyatuan kembali dua cabang dari pohon keluarga yang agung. Dari pernikahan yang diberkahi ini, lahirlah 4 permata hati. 2 putra gagah, Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim, yang kelak akan menjadi pilar-pilar dakwah di Cirebon dengan gelar Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan. Seorang putri jelita bernama Fatimah, yang dikenal sebagai Syarifah Baghdad, dan si bungsu Syekh Datul Khafid, yang namanya seringkali mengingatkan orang pada nama muda ayahnya. Kehidupan mereka di Baghdad dipenuhi berkah. Kakak dari Syarifah Halimah, yaitu Syarif Sulaiman, adalah seorang raja yang bijaksana. Ia telah menikahi putri mahkota dan memegang tampuk kekuasaan di Baghdad. Dengan kemurahan hatinya, sang raja menjamin seluruh kehidupan dan nafkah keempat keponakannya. Syekh Nurjati bisa saja hidup dalam kenyamanan dan kemuliaan istana, menyaksikan anak-anaknya tumbuh dalam kemewahan. Namun, di tengah gemerlapnya Baghdad, sebuah suara lirih terus memanggil dari lubuk hatinya. Suara dari timur, dari sebuah kepulauan bernama Jawa, yang menanti cahaya iman. Bisikan itu semakin kuat, hingga akhirnya menjadi perintah dari sang Raja Baghdad sendiri, yang melihat potensi agung dalam diri Syekh Nurjati. Ia diutus untuk membawa risalah ke tanah yang jauh. Inilah persimpangan terberat dalam hidupnya. Di satu sisi, ada 4 buah hatinya yang masih kecil, tawa mereka adalah musik terindah di telinganya. Di sisi lain, ada panggilan suci yang tak bisa ia abaikan. Setelah bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk, ia dan istrinya yang setia, Syarifah Halimah, membuat sebuah keputusan yang menggetarkan jiwa. Mereka akan pergi. Mereka akan meninggalkan kemewahan Baghdad, meninggalkan keluarga besar, dan yang terberat, meninggalkan keempat anak mereka dalam asuhan sang paman, Raja Syarif Sulaiman. Ini adalah sebuah pengorbanan agung, sebuah amanah yang mereka pikul dengan air mata di balik senyuman. Dengan hati yang tabah, mereka memulai perjalanan suci, berlayar menuju fajar di ufuk timur. Sekitar tahun 1420 Masehi, sebuah kapal dari Baghdad merapat dengan anggun di pelabuhan Muara Jati. Dari kapal itu, turunlah serombongan kecil musafir. 10 pria dan 2 wanita, dipimpin oleh Syekh Nurjati dan istrinya. Kedatangan mereka disambut hangat oleh sang penguasa pelabuhan, Ki Gedeng Tapa, seorang sah bandar yang arif dan berpandangan luas. Di tanah yang baru ini, sebagai tanda dimulainya sebuah kehidupan baru, yang sepenuhnya tercurah untuk dakwah, Syarifah Halimah mengganti namanya menjadi Nyi Ratna Jatiningsih. Sebuah nama yang menyiratkan keindahan dan keteguhan di tanah Jati.
Atas izin Ki Gedeng Tapa, Syekh Nurjati diperkenankan untuk menetap di sebuah bukit kecil yang sunyi namun damai, tak jauh dari perkampungan Pesambangan. Bukit itu bernama Giri Amparan Jati. Di sanalah, dengan kesederhanaan dan keikhlasan, ia mulai menanam benih-benih iman. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan untayan hikmah dan teladan akhlak yang luhur. Ajarannya yang menyejukkan tentang Tuhan Yang Maha Esa mengalir bagai mata air di tengah padang gersang. Satu persatu, penduduk datang dengan rasa penasaran, lalu pulang dengan hati yang tercerahkan. Bukit kecil itu tak lagi sunyi. Setiap hari semakin banyak orang yang datang berikrar untuk memeluk Islam di hadapan sang guru sejati. Di tengah kesibukannya berdakwah, takdir kembali menenun sebuah kisah indah. Syekh Nurjati bertemu dengan Hadijah, seorang janda yang solihah dan berwibawa. Hadijah bukanlah wanita biasa. Ia adalah cucu dari Haji Purwagaluh, orang pertama dari Tatar Sunda yang menunaikan ibadah haji. Ia juga mewarisi kekayaan melimpah dari mendiang suaminya, seorang saudagar kaya dari Hadramaut. Kekayaan yang diberkahi bertemu dengan ilmu yang suci. Syekh Nurjati menikahi Hadijah, dan persatuan mereka menjadi pilar bagi sebuah mahakarya. Dengan seluruh harta warisan yang dimiliki Hadijah, mereka tidak membangun istana megah, melainkan sebuah pusat pendidikan Islam. Berdirilah Pondok Pesantren Pesambangan Jati, mata air ilmu pertama di wilayah Cirebon, dan yang tertua kedua di seluruh Jawa Barat, setelah pesantren Syekh Qurro di Karawang. Pesantren itu menjadi mercusuar, memancarkan cahaya ilmu ke seluruh penjuru. Dari pernikahan ini, lahir pula seorang putri bernama Nyi Ageng Muara, yang menjadi simbol berakarnya Syekh Nurjati di tanah Jawa. Menariknya, dunia dakwah saat itu adalah sebuah jaringan keluarga yang erat. Syekh Qurro, pendiri pesantren di Karawang, ternyata adalah saudara sepupu dari istri pertama Syekh Nurjati, Syarifah Halimah. Mereka semua terhubung dalam satu garis keturunan dan satu misi suci. Kisah Syekh Nurjati adalah epik tentang pengorbanan, cinta dan keteguhan iman. Ia meninggalkan 4 anak di puncak kemuliaan Baghdad untuk menyalakan pelita bagi ribuan jiwa di tanah Jawa. Dan di tanah yang baru itu, Allah memberinya keluarga baru dan sebuah warisan abadi yang cahayanya tak pernah padam, Pesantren Pesambangan Jati. Kisah dakwah di tanah Pasundan bukanlah kisah tentang satu pahlawan tunggal. Ia adalah sebuah simfoni agung yang dimainkan oleh banyak jiwa suci, dan 2 nada utamanya digemakan dari 2 tempat berbeda, Karawang dan Cirebon. 2 pelita ini, meski menyala di tempat terpisah, berasal dari sumber api yang sama dan cahayanya saling menguatkan. Sebelum Syekh Nurjati menjejakkan kaki di Giri Amparan Jati, fajar pertama telah merekah di Karawang. Ia adalah Syekh Qurro, seorang ulama utusan dari Raja Campa. Takdir telah menulis bahwa ia dan Syekh Nurjati adalah saudara dalam garis keturunan, sama-sama cucu generasi keempat dari Amir Abdullah Khanuddin yang mulia. Mereka adalah 2 anak panah yang dilepaskan dari busur yang sama menuju sasaran dakwah yang sama. Pada tahun 1416 Masehi, Syekh Qurro tiba di Muara Jati bukan dengan perahu dakwah sederhana, melainkan bersama armada angkatan laut raksasa dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang legendaris. Dalam rombongan perkasa itu, api Islam telah menyala. Ketika armada besar itu singgah di Karawang dalam perjalanannya menuju Majapahit, Syekh Qurro merasakan panggilan hatinya. Di sanalah tempatnya, di sanalah ladang dakwahnya. Ia pun turun dan memulai misinya, mendirikan pondok pesantren pertama yang menjadi mercusuar ilmu di pesisir utara Jawa Barat. Beberapa tahun kemudian, Syekh Nurjati tiba dan menyalakan pelitanya di Cirebon. Namun kisah mereka bukanlah 2 alur yang terpisah. Mereka adalah 2 panglima di medan juang yang sama, yang saling bahu-membahu dalam sebuah harmoni dakwah yang menakjubkan. Ikatan suci di antara mereka terukir abadi dalam beberapa bukti sejarah. Sebagai tanda persahabatan, Syekh Qurro mengutus orang kepercayaannya, sang penghulu Karawang, untuk membantu dakwah di Cirebon.
Nisan makam sang penghulu bersemayam dengan tenang di Amparan Jati, menjadi segel abadi atas persaudaraan dua pusat dakwah ini. Jalinan itu mengalir dalam darah. Cucu Syekh Qurra, seorang pemuda alim bernama Musanuddin, kelak mengabdikan diri di Cirebon. Gemas suaranya memimpin umat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada masa Sunan Gunung Jati, menyatukan warisan spiritual Karawang dan Cirebon di bawah satu kubah. Seorang putri Karawang yang mulia hatinya, tergerak untuk menyumbangkan hartanya demi membangun sebuah masjid permata di Gunung Sembung, Cirebon. Masjid Dok Jumeneng itu hingga kini masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kemurahan hati dan eratnya hubungan dua negeri. Bahkan setelah ratusan tahun, kehormatan itu tetap terjaga. Pengangkatan juru kunci di makam suci Syekh Qurra di Karawang harus mendapat pengesahan dari Keraton Kanoman Cirebon, sebuah sumpah setia yang melintasi zaman. Namun, puncak dari jalinan ini bukanlah sekedar kerjasama antar ulama. Puncaknya adalah sebuah kisah cinta yang mampu mengubah arah sejarah sebuah kerajaan besar. Tersebutlah Raden Pamanah Rasa, seorang kesatria agung dari jantung kerajaan Pajajaran, putra mahkota yang kelak akan bergelar Prabu Siliwangi. Dalam sebuah pengembaraan, langkahnya membawanya ke pesantren Kuro di Karawang. Ia datang untuk melihat cahaya baru yang sedang bersinar di wilayah kekuasaannya. Namun ia justru menemukan cahaya lain yang menyilaukan hatinya. Di tengah keteduhan pesantren, di antara para santriwati yang menunduk khusyuk, matanya tertambat pada seorang gadis bernama Subang Larang. Ia bukan sekedar kembang pesantren. Ia adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, penguasa pelabuhan Muara Jati yang pertama kali menyambut Syekh Nurjati. Darah bangsawan dan kesalehan menyatu dalam dirinya. Raden Pamanah Rasa, sang pangeran perkasa, jatuh cinta. Ia melamar Subang Larang. Namun gadis itu dengan keberanian iman yang luar biasa mengajukan dua syarat yang menggetarkan. Ia bersedia menjadi permaisuri sang pangeran agung, asalkan sang pangeran bersedia memeluk Islam dan ia diizinkan untuk mendidik anak-anak mereka kelak dalam ajaran Islam. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, sebuah ikrar suci yang akan menjadi jembatan antara dua dunia, tradisi lama Pajajaran dan fajar baru Islam. Atas nama cinta, Raden Pamanah Rasa menyanggupi syarat itu. Dari rahimnya lahirlah benih-benih sebuah era baru. 3 anak yang namanya akan terukir dengan tinta emas dalam sejarah. Pangeran Walang Sungsang, sang putra sulung yang kelak akan menjadi pendiri Cirebon. Nyimas Ratu Rara Sangtang, sang putri yang akan menjadi ibunda dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pangeran Raja Sengara yang dikenal sebagai Kian Santang. Anak-anak ini bukanlah sekedar buah cinta, melainkan takdir yang sedang bersemi. Dari sebuah pertemuan di pesantren Syekh Qurra, dari jalinan suci antara Karawang dan Cirebon, dan dari keberanian seorang wanita solihah, lahirlah cikal bakal Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam yang akan menerangi seluruh Tatar Pasundan. Di bawah langit Pesambangan, nama Syekh Nurjati bergaung laksana gema yang menenangkan. Dakwahnya yang penuh hikmah dan kesejukan telah menyentuh ribuan jiwa, mengubah Bukit Ampanan Jati menjadi mata air spiritual bagi mereka yang dahaga. Pondok pesantrennya, yang sederhana namun syarat ilmu, menjadi tujuan para pencari kebenaran. Hingga pada suatu hari yang cerah, 3 sosok muda dengan aura ningrat yang tak bisa disembunyikan tiba di gerbang pesantren. Mereka adalah Pangean Walang Sungsang bersama istrinya yang setia Nyi Indang Gelis dan didampingi sang adik Nyi Mas Ratu Rara Santang. Mereka bukan sekedar tamu biasa, mereka adalah cucu dari Ki Gedeng Tapa, sang penguasa pelabuhan. Dan yang lebih menggetarkan, mereka adalah darah daging dari Prabu Siliwangi, Maharaja Agung Pajajaran. Namun, mereka tidak datang dengan kereta kencana atau pengawalan prajurit.
Mereka datang laksana musafir dengan langkah yang mantap namun hati yang menyimpan sebuah rahasia besar. Mereka telah melarikan diri dari istana. Ini bukanlah pelarian karena haus kekuasaan, melainkan karena dahaga akan iman. Ibunda mereka, Nyi Subang Larang, sang permaisuri muslimah, telah berpulang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia membisikkan sebuah wasiat suci kepada anak-anaknya. Carilah cahaya sejati, pergilah ke Gunung Jati, perdalamlah agama ayahandamu yang pertama dan agamaku. Wasiat itu menjadi kompas dalam hidup mereka, terutama ketika duka membuat sang ayah, Prabu Siliwangi, kembali memeluk keyakinan leluhurnya. Istana Pajajaran yang megah terasa hampa. Benteng keyakinan yang dibangun sang ibunda seakan terancam runtuh. Maka, tanpa restu sang ayah, ketiganya memilih jalan takdir mereka sendiri, mengikuti bisikan wasiat sang ibunda menuju guru besar di Amparan Jati. Syekh Nurjati menyambut mereka dengan tatapan yang menembus hingga ke dasar jiwa. Ia melihat bukan hanya pangeran dan putri, melainkan dua jiwa cemerlang yang ditakdirkan untuk sebuah misi agung. Saat menerima mereka sebagai santri, sang syekh mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara bergetar. "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak ini orang-orang yang menghidupkan agamamu mulai hari ini hingga akhir zaman. Amin." Doa itu menjadi segel takdir atas perjalanan mereka. Walang Sungsang dan Rara Santang adalah murid-murid yang luar biasa cerdas. Api Islam telah dinyalakan oleh ibu mereka dan dikobarkan oleh guru mereka sebelumnya, Syekh Kuro. Namun, Syekh Nurjati dengan kearifannya melihat sesuatu yang lebih dalam. Mereka datang dari istana yang berbeda keyakinan. Fondasi iman mereka harus diperkokoh hingga tak tergoyahkan oleh badai apapun. Maka, di hadapan ketiga murid barunya, Syekh Nurjati memulai pelajaran bukan dari kitab-kitab yang rumit, melainkan dari titik nol. "Anak-anakku," ujarnya lembut, "meskipun api iman telah ada di hati kalian, hari ini kita akan menyalakannya kembali dari percikan yang paling murni." Ia meminta mereka bertiga untuk kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai sebuah pengukuhan ulang, sebuah janji baru di hadapan Allah dan sang guru. Syekh Nurjati ingin memastikan mereka memahami makna setiap kata, meresapi getaran tauhid hingga ke tulang sumsum. Ini adalah cara sang guru untuk mengosongkan cawan jiwa mereka dari segala keraguan, untuk kemudian mengisinya kembali dengan air ilmu yang jernih. Setelah itu, ia membentangkan di hadapan mereka permadani ajaran Islam yang utuh. Ia memulai dengan sebuah firman yang menggetarkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fissilmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ambil Islam sepotong-sepotong, wejangnya, rangkura ia seutuhnya. Dalam solatmu, dalam puasamu, dalam caramu memimpin, dalam caramu berniaga, bahkan dalam caramu menghadapi musuh. Ia kemudian membekali mereka dengan senjata spiritual. Sebuah doa diajarkan kepada mereka, sebuah wirid untuk melunakkan hati yang keras dan menundukkan jiwa yang sombong. "Wahai Tuhan, Engkau yang maha mulia, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Tundukkanlah hati si fulan untukku, sebagaimana Engkau menundukkan Fir'aun bagi Musa. Lunakkanlah hatinya untukku, sebagaimana Engkau melunakkan besi bagi Daud." Syekh Nurjati tahu, jalan yang akan ditempuh kedua muridnya ini akan penuh dengan tantangan. Mereka akan berhadapan dengan kekuasaan, kesombongan, dan kekikiran. Doa itu adalah bekal mereka. Pelajaran di Pesambangan Jati bukan sekedar transfer ilmu, melainkan sebuah proses penempaan. Di sanalah sang pangeran dan putri Pajajaran dilebur, dibentuk ulang, dan ditempa menjadi baja-baja pilihan yang kelak akan membangun pilar-pilar peradaban Islam di tanah Pasundan. 3 tahun telah berlalu laksana sekejap mata. Di bawah bimbingan Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang, Nyi Indanggelis, dan Nyi Mas Rara Santang tidak lagi sekedar belajar. Mereka menyelam ke dalam samudra ilmu Islam yang tak bertepi.
Fondasi syahadat, sholat dan puasa yang telah diperkokoh, kini menjadi landasan untuk membangun sebuah istana ma'rifat yang megah. Mereka mempelajari fikih mazhab Syafi'i untuk menavigasi syariat dan mulai menapaki jalan sunyi para sufi melalui tarekat Syatariyah yang dibawa oleh sang guru. Namun, ada satu ajaran yang membakar jiwa sang pangeran lebih dari yang lain. Ajaran tentang perang sabil, perjuangan di jalan Allah. Ini bukan sekedar tentang pertempuran fisik, melainkan tentang penegakan kebenaran dan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman. Api jihad fisabilillah inilah yang kelak akan menempa Walang Sungsang menjadi seorang kesatria ulama legendaris yang pedangnya berayun demi kalimat Allah hingga akhir hayatnya. Setelah 3 tahun penempaan yang dahsyat, tibalah saatnya bagi sang guru untuk memberikan anugerah tertinggi. Dalam sebuah upacara yang hikmat, Syekh Nurjati menatap murid kesayangannya dan berkata, "Pangeran Walang Sungsang, engkau telah menyelesaikan satu babak dalam perjalananmu. Mulai hari ini, lepaskanlah nama lamamu. Namamu yang baru adalah Somadullah, hamba dari Allah yang maha dibutuhkan." Nama itu bukan sekedar gelar, melainkan sebuah proklamasi takdir. Dan bersama nama baru itu, datanglah sebuah wejangan agung yang akan menenun kembali seluruh benang masa lalu Somadullah. Syekh Nurjati tahu bahwa muridnya ini datang dengan membawa warisan dari guru-guru lamanya, para pendeta Buddha dan resi sakti yang telah memberinya berbagai pusaka dan ajimat. Sang guru tidak menyuruhnya membuang pusaka-pusaka itu. Sebaliknya, dengan hikmah yang cemerlang, ia membukakan makna sejati di balik setiap benda keramat itu, menyiraminya dengan cahaya tauhid. "Hai Somadullah," sang syekh memulai wejangannya, suaranya dalam dan menenangkan. "Ketahuilah, semua pengembaraanmu sebelum tiba di sini adalah bagian dari rencananya. Engkau bertemu dengan Sang Hyang dan Warsih di Gunung Merapi bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa engkau ditakdirkan untuk bertemu dengan para ulama, pewaris para nabi." Syekh Nurjati kemudian mengambil satu persatu pusaka itu. Dalam percakapan mereka, mengupas kulit sihirnya untuk menyingkap inti hikmahnya. "Engkau menerima cincin ampal yang konon bisa menyingkap yang gaib. Ketahuilah, nama ampal itu sejatinya berasal dari firman-Nya, Fa'ti bima anfa'an nasa." Usahakanlah apa yang membawa manfaat bagi manusia. Maka gunakanlah cincin itu bukan untuk kesaktian, melainkan sebagai pengingat agar setiap langkahmu membawa kebaikan bagi sesama. Engkau mengenakan baju kamemayan agar disegani makhluk. Namun, wibawa sejati bukanlah dari kain. Di balik baju itu ada tulisan agung yang bermakna, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Peganglah ayat itu, bukan bajunya, maka seluruh alam akan tunduk padamu. Engkau memiliki baju pengabaran yang membuatmu tak kenal takut. Kekuatan itu bukan dari jimat, melainkan dari firman yang tersembunyi di dalamnya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian." Orang yang hatinya terpaut pada Allah hingga ajal, maka rasa takut pada musuh akan sirna dari hatinya. Sang syekh terus mengurai makna. Ilmu kadewa yang diterima Somadullah dari Sang Yang Naga diartikan ulang menjadi dawa uddini, obatnya agama, yaitu ilmu. Ilmu kapilisan yang mencegah lupa ditafsirkan sebagai falaisa lil insani nisyanud dzikri, pengingat agar manusia tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Akhirnya, Syekh Nurjati menunjuk pada pusaka terhebat milik Somadullah, golok cabang yang bisa berbicara dan terbang. Dan golok saktimu itu, Somadullah, namanya berasal dari kalimat khuliqa lisab'ati asya'a. Ia diciptakan untuk 7 perkara. 7 perkara itu bukanlah 7 kekuatan sihir. Ia adalah 7 anggota tubuhmu yang bersujud kepada Allah. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki.
Jika engkau ingin membuka kekuatan sejati golok itu, jika engkau ingin menaklukkan singa, meruntuhkan gunung, dan mengeringkan lautan, maka tundukkanlah dulu ketujuh anggota sujudmu itu di hadapan Allah dalam salat. Itulah kunci dari segala kekuatan. Saat ujangan itu berakhir, Pangeran Walangsungsang yang kini adalah Somadullah terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Ia akhirnya mengerti, gurunya tidak menghancurkan masa lalunya, melainkan menyempurnakannya. Semua pusaka yang ia kumpulkan dalam pengembaraannya kini telah berubah, bukan lagi benda-benda klinik, melainkan simbol-simbol agung dari ajaran tauhid. Ia telah lahir kembali di puncak Gunung Jati, bukan hanya dengan nama baru, melainkan dengan jiwa dan pandangan hidup yang sepenuhnya baru. Ia kini siap melangkah, bukan lagi sebagai pangeran Pajajaran yang mencari kesaktian, melainkan sebagai Somadullah, hamba Allah yang siap mengayunkan golok cabangnya dalam perang sabil di jalannya. Mengubah jimat menjadi hikmat. Ujangan agung Syekh Nurjati terus mengalir, laksana sungai hikmah yang membasuh setiap relung jiwa Somadullah. Sang guru kini menyingkap tabir dari pusaka-pusaka yang diperoleh muridnya dari Gunung Kumbang, dari pertemuan gaibnya dengan Sang Yang Naga. Engkau diberi ilmu kesakten agar ucapanmu dituruti. Namun ketahuilah, kekuatan kata bukanlah dari sihir, melainkan dari kebenaran yang dikandungnya. Maka jangan gunakan ia untuk memaksa, tapi untuk mengajak kepada takwa. Engkau dianugerahi azimat limunan agar bisa bersembunyi di dalam terang. Makna sejatinya Somadullah adalah agar engkau senantiasa rendah hati. Sembunyikanlah akumu di tengah keramaian. Jangan pernah merasa paling benar dan paling suci di antara manusia. Satu persatu, jimat duniawi itu diubah menjadi permata surgawi. Aji Titi Murti, yang konon bisa mempermudah urusan rumit ditafsir ulang dari firman, Fa'ti bima aumirta, kerjakanlah segala perintah yang baik, karena dengan menjalankan perintah Allah, segala kesulitan akan menjadi mudah. Baju pusaka waring yang bisa membuatmu terbang, sejatinya bertuliskan, Qalbul khasi'i mabrurun, hati yang khusyuk akan diterima oleh Tuhan. Dengan hati yang khusyuk itulah jiwamu akan terbang melampaui batas duniawi. Umbul-umbul waring yang melindungimu dari senjata musuh, di baliknya terukir pesan, hai manusia, carilah rizki dengan cara yang baik, jangan asal memperoleh saja, karena rizki yang halal adalah perisai terbaik dari segala mara bahaya. Dan terakhir, 3 pusaka dari Ratu Bangau. Azimat panjang menjadi isyarat bahwa perjuanganmu akan dibantu para wali Allah. Pandil petunjuk adalah simbol jalan menuju agama yang hak, dan barang adalah pengingat bahwa segala amalmu harus berdiri di atas 3 pilar kokoh, syariat, tarekat, dan ma'rifat. Saat ujangan berakhir, Pangeran Walangsungsang yang dulu mencari kesaktian telah lenyap. Yang berdiri di hadapan Syekh Nurjati adalah Somadullah, seorang pejuang soleh yang kini memahami bahwa kekuatan terbesar bukanlah pada benda pusaka, melainkan pada ketundukan jiwa kepada Sang Pencipta. Syekh Nurjati tersenyum. Pedang itu telah selesai ditempa, iman mereka telah sekokoh batu karang. Kini saatnya pedang itu diayunkan, bukan untuk menumpahkan darah, tetapi untuk membabat belantara kejahilan. Anak-anakku, titah sang guru dengan suara penuh wibawa, ilmu yang kalian miliki akan sia-sia jika hanya tersimpan di dada. Pergilah sekarang, bukalah sebuah perkampungan baru di selatan Gunung Jati. Jadikanlah tempat itu suluh bagi agama Allah, sebuah mercusuar yang akan menerangi seluruh pesisir. Dengan restu sang guru dan kakeknya, Ki Gedeng Tapa, Somadullah bersama istri dan adiknya memulai babak baru. Mereka berjalan menuju sebuah hamparan hutan lebat di pesisir yang dikenal sebagai Tegal Alang-Alang atau Lemah Wungkuk. Saat kaki mereka pertama kali menjejak tanah itu, Somadullah menatap cakrawala dan berucap dengan penuh keyakinan, Lamma waqa'tu, ketika aku telah tiba. Ucapan itu bukanlah sekedar penanda, melainkan sebuah proklamasi takdir. Sejak saat itu, tanah yang seakan menunduk di hadapan takdirnya itu dikenal sebagai Lemah Wungkuk. Keesokan paginya, setelah fajar menyingsing, Somadullah mulai bekerja. Ia bukan lagi pangeran yang dilayani, melainkan seorang perintis yang memegang kapak,
Hutan lebat yang penuh binatang buas ia hadapi tanpa gentar. Saat seekor binatang buas menerkam, ia berlindung di balik nama Allah dan berucap, "Fa'anjaina," aku telah diselamatkan. Dan tempat di mana ia selamat dari bahaya itu, kelak dikenal sebagai Panjunan. Setiap langkah, setiap doa, setiap helayan nafasnya, kini menjadi sejarah yang terukir abadi di atas tanah itu. Ia tidak hanya membabat hutan, ia sedang menulis geografi iman. Ketika ia tersesat dan berdoa memohon jalan, lalu sebuah celah terang terlihat, ia bergumam, "Fasyamula," maka aku mengetahui. Tempat itu menjadi pasayangan. Ketika ia berhenti sejenak untuk merancang strategi pembukaan lahan, ia berucap, "Fakkarna," aku berpikir. Tempat itu menjadi pekarungan. Ketika ia menemukan sebuah tempat yang indah dan hatinya dipenuhi rasa syukur, ia bersenandung, "Fa'amma sirri," sungguh perasaanku merasa senang. Tempat itu dinamai Gunung Sari. Ketika ia berdoa memohon rezeki bagi pemukiman barunya, "Farjanna," ya Allah, berilah kami rezeki. Tempat itu menjadi Parujakan. Ketika ia merasa lelah dan pikirannya kosong, ia mengakui kelemahannya. "Fakholana," aku lupa. Tempat itu dinamai Pekalangan. Ketika ia melihat sebuah pertanda dari kejauhan dan mengerti itu adalah musuh, ia berhenti dan waspada. "Fala sasaraina," aku tidak terus berjalan. Tempat ia berhenti menjadi Pulasaren, dan tempat di mana musuh berjaga-jaga dinamai Jagasatru. Begitulah Pangeran Walangsungsang, Sang Somadullah, memulai misinya. Dengan kapak di tangan dan zikir di lisan, ia mengubah belantara liar menjadi sebuah perkampungan yang diberkahi, di mana setiap jengkal tanahnya memiliki nama yang lahir dari doa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajar baru menyingsing pada hari Kamis 8 April 1445 Masehi. Penanggalan Saka menunjuk tahun 1367 dan kalender Islam membuka lembaran pertamanya di tahun 848 Hijriah. Ini bukan sekadar pergantian hari. Ini adalah hari di mana takdir sebuah peradaban baru digoreskan di atas tegal alang-alang. Pangeran Walangsungsang, Sang Somadullah, kini berdiri bukan sebagai putra mahkota, melainkan sebagai seorang perintis. Di belakangnya, 52 penduduk setia menatapnya dengan penuh harap. Kapak di tangannya bukan lagi kapak seorang pangeran yang berlatih perang, melainkan kapak seorang pembangun yang siap menantang belantara. Dengan semangat yang membakar, mereka bekerja. Siang hari, suara kapak Somadullah menggema, menebang pohon, membersihkan ilalang. Malam hari, saat yang lain terlelap, ia turun ke laut, menebar jala di bawah cahaya bulan, mencari rezeki dari karunia samudra. Ia yang bergelar Ki Cakrabumi, sang penjaga bumi, benar-benar menyatu dengan tanah dan air yang ia pimpin. Sementara sang pangeran berpeluh di hutan dan di laut, di pondok sederhana, Nyi Indang Gelis dan Nyi Mas Rara Santang juga berjuang. Tangan halus mereka yang terbiasa memegang sutra, kini cekatan menumbuk rebon, udang-udang kecil yang melimpah di pesisir. Dari tangan mereka terciptalah terasi, bumbu kehidupan yang aromanya kelak akan menjadi legenda. Perkampungan itu tumbuh pesat, bagaikan benih yang jatuh di tanah subur. Dari sebuah pedukuhan, ia berkembang menjadi Grage, negara gede. Namanya yang baru pun diresmikan, Caruban Larang, sebuah tempat campuran, caruban, berbagai suku bangsa yang terikat oleh satu tujuan. Kabar tentang denyut kehidupan baru di pesisir akhirnya sampai ke telinga Raja Galuh. Sebuah perkampungan yang tumbuh tanpa izin adalah sebuah anomali. Sang raja mengutus patihnya untuk menyelidiki. Utusan dari istana Galuh tiba dengan wibawa kekuasaan. Mereka membawa titah. Jika penduduk Caruban Larang telah mencapai 69 jiwa, maka ia harus menjadi desa resmi di bawah Galuh, membayar upeti tahunan, termasuk 1 bakul penuh terasi terbaik. Ki Cakrabumi menyambut mereka dengan hormat.
Setelah dihitung, jumlah penduduk ternyata sudah mencapai 70 orang. Syarat itu telah terpenuhi. Saat ditawari jabatan sebagai kuwu atau kepala desa, dengan rendah hati Ki Cakrabumi menolak. Ia menunjuk Ki Pangalang-alang, tetua yang bijaksana, untuk memimpin. Usai upacara pengukuhan, sebuah perjamuan sederhana digelar. Hidangan istimewanya adalah tumbukan rebon segar yang disiram dengan air rebusannya. Para utusan Galuh yang terbiasa dengan masakan istana terpesona oleh cita rasa unik dan gurih dari hidangan pesisir itu. "Apa nama minuman sedap ini?" tanya sang patih. Dengan sederhana, seorang penduduk menjawab, "Itu cair rebon, Tuan, air dari rebon." Tanpa mereka sadari, dari sebuah pujian di meja makan itulah lahirlah sebuah nama abadi, Cirebon. Tak lama setelah menjadi kuwu, Ki Pangalang-alang wafat. Inilah momen di mana Ki Cakrabumi menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya. Ia tidak berdakwah dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Jenazah sang kuwu dirawat dan dimakamkan dengan tata cara Islam yang penuh hormat dan kesucian. Seluruh penduduk menyaksikan prosesi itu, melihat bagaimana Islam memuliakan manusia bahkan setelah kematian. Peristiwa itu menjadi pintu gerbang dakwah. Sejak itu, setiap malam rumah Ki Cakrabumi menjadi pusat pengajian. Lantunan ayat suci Al-Quran mulai menggantikan mantra-mantra lama. Ketika utusan Galuh datang lagi untuk menunjuk kuwu baru, penduduk Caruban Larang telah memiliki satu suara. Mereka tidak mau dipimpin oleh orang lain. Pilihan mereka jatuh pada Ki Cakrabumi. Kali ini, ia tidak bisa menolak amanah dari rakyatnya. Ia pun dilantik menjadi kuwu Cirebon kedua dengan gelar baru yang agung, Pangeran Cakrabuana. Di bawah kepemimpinannya, desa itu berkembang dengan 457 penduduk yang hidup dalam damai. Di tengah kesibukannya membangun pemukiman, Pangeran Cakrabuana tidak pernah melupakan fondasi utamanya, iman. Ia mendirikan sebuah masjid sederhana di tepi laut, memberinya nama Masjid Pejelagaran, rumah ibadah di atas air, sebagai simbol bahwa kehidupan mereka berlabuh pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat pedukuhan itu berdiri kokoh, dengan masjid sebagai jantungnya dan Pangeran Cakrabuana sebagai pemimpinnya, Syekh Nurjati pun datang berkunjung. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Muridnya telah berhasil mengubah hutan menjadi peradaban. Namun, perjalanan mereka belum usai. Sang guru menatap kedua muridnya, Cakrabuana dan Rara Santang, lalu berkata, "Anak-anakku, kalian telah membangun rumah di dunia. Kini saatnya kalian menyempurnakan perjalanan menuju rumahnya yang sejati. Pergilah ke Mekah, tunaikanlah ibadah haji. Namun sebelum itu, singgahlah di Campa, temuilah saudaraku dalam ilmu, Syekh Ibrahim." Titah sang guru adalah sebuah panggilan suci. Setelah meletakkan dasar-dasar Cirebon, kini Pangeran Cakrabuana dan adiknya, Nyimas Rara Santang, harus memulai pengembaraan baru, sebuah perjalanan iman melintasi samudra menuju jantung dunia Islam. Titah Syekh Nurjati adalah sebuah kompas suci. Pangeran Cakrabuana, yang kini bergelar Haji Abdullah Iman, dan adiknya, Nyimas Ratu Rara Santang, memulai pengembaraan melintasi samudra. Perhentian pertama mereka adalah Campa, di mana mereka bersimpuh di hadapan Syekh Ibrahim, menyerap ujangan-ujangan terakhir sebelum melangkah ke jantung dunia Islam. Dari Campa, mereka berlayar menuju Mekah Al-Mukarramah. Di kota suci itu, mereka disambut oleh Syekh Bayanullah, adik dari guru mereka, Syekh Nurjati. Di pondoknya lah mereka tinggal, menanggalkan segala atribut kebangsawanan, dan kembali menjadi santri di hadapan guru besar, Syekh Abu Yazid. Mereka menyempurnakan ibadah haji, dan di sanalah mereka terlahir kembali dengan nama dan gelar baru, Haji Abdullah Iman dan Hajah Syarifah Mudaim. Dan di kota suci inilah, takdir menenun sebuah permadani baru yang megah.
Kecantikan dan kesolehan Syarifah Mudaim memikat hati seorang raja agung dari Mesir, Maulana Sultan Mahmud Syarif Abdullah. Sebuah lamaran pun disampaikan. Pernikahan agung dilangsungkan, disaksikan oleh sang kakak, para alim ulama dan pembesar kerajaan. Namun, di balik pernikahan megah itu, Syarifah Mudaim menyimpan sebuah doa yang membara. Di bawah langit suci, ia menengadahkan tangan, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahkanlah hamba seorang putra yang kelak akan menjadi pelita bagi tanah kelahiranku. Seorang putra yang akan menyempurnakan Islam di seluruh tanah Jawa. Doa yang terpanjat dari hati yang tulus itu pun diijabah. Dari rahimnya, lahirlah dua cahaya, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Takdir telah membagi tugas mereka. Syarif Nurullah akan melanjutkan tahta ayahnya di Mesir, sementara Syarif Hidayatullah, sang anak perjanjian, hatinya telah terpaut pada sebuah misi suci di tanah leluhur ibunya, Jawa. Sementara para pewaris Cirebon mengukir takdir di negeri seberang, jaringan cahaya Islam di Pasundan terus meluas. Syekh Bayanallah, adik Syekh Nurjati, tiba di Cirebon. Namun misinya tidak berhenti di sana. Ia melanjutkan perjalanan ke dataran tinggi Kuningan, menikahi Nyi Wandasari, seorang putri bangsawan, dan mendirikan pondok pesantren Kura kedua di sana. Dari pernikahan ini, lahir Maulana Arifin, yang kelak akan menikahi Ratu Selawati, sang penguasa Kuningan, menyatukan dakwah dan kekuasaan di jantung Priangan Timur. Di saat yang sama, ribuan mil jauhnya di Baghdad, sebuah drama keluarga sedang terjadi. Sultan Sulaiman, sang raja, dilanda kegundahan. Keempat keponakannya, anak-anak Syekh Nurjati yang ia asuh, telah tumbuh dewasa. Namun mereka lebih tertarik pada kedalaman ilmu tasawuf dan gemerincing rebana daripada gemerlap tahta. Syarif Abdurrahman, sang putra sulung, bersama adik-adiknya, lebih sering tenggelam dalam zikir sufi dan lantunan syahdu, yang kelak menjadi cikal bakal kesenian berai di Cirebon. Bagi sang sultan, ini adalah aib. Ia menganggap kecintaan mereka pada tasawuf sebagai sesuatu yang tidak pantas bagi pangeran. Puncaknya, Syarif Abdurrahman diusir dari istana. Dengan hati yang terluka, ia mengadu kepada gurunya, Syekh Junaid. Sang guru sufi itu tersenyum bijak dan berkata, "Jangan bersedih, anakku. Pengusiran ini bukanlah akhir, melainkan awal dari takdirmu yang sebenarnya. Tidak ada tempat lain untukmu selain Cirebon. Pergilah ke sana. Itu adalah negeri yang tentram, sebuah tanah yang telah ditakdirkan untuk menjadi persinggahan para wali Allah." Di Mesir, setelah menyaksikan adiknya menjadi permaisuri dan keponakannya lahir, Haji Abdullah Iman merasa panggilan untuk pulang. Dalam perjalanannya kembali ke Jawa, ia singgah sekali lagi di Campa untuk berterima kasih kepada Syekh Ibrahim Akbar. Sang Syekh melihat kematangan dan kemuliaan dalam diri sang haji dari Cirebon, menjodohkannya dengan putrinya sendiri. Haji Abdullah Iman pun kembali ke Cirebon tidak lagi sendirian. Ia membawa seorang istri dari negeri Campa, mempererat aliansi suci antara dua pusat dakwah. Dari pernikahan ini, kelak lahir 7 orang putri yang bagaikan 7 pilar cahaya. Mereka tumbuh menjadi wanita-wanita bijaksana yang menyebar ke berbagai penjuru, menjadi sesepuh dan panutan di desa-desa mereka, menanamkan ajaran Islam hingga ke akar rumput. Demikianlah takdir sedang bergerak. Dari Mekah, seorang calon wali agung, Syarif Hidayatullah, sedang dipersiapkan. Dari Baghdad, pangeran-pangeran sufi, calon pangeran Panjunan dan Kejaksan, sedang berjalan menuju takdirnya. Dan di Cirebon, sang perintis, Haji Abdullah Iman, telah kembali untuk membangun fondasi yang lebih kokoh, siap menyambut kedatangan mereka semua.
Cirebon telah menjadi magnet spiritual, menarik jiwa-jiwa terbaik dari seluruh penjuru dunia untuk berkumpul dan menyalakan sebuah mercusuar peradaban Islam yang tak akan pernah padam. Setelah kembali dari pengembaraan sucinya, Haji Abdullah Iman, sang Cakrabuana, tidak lagi hanya membangun sebuah desa, ia membangun sebuah pusat peradaban. Di jantung Cirebon, ia mendirikan sebuah keraton yang megah, namun penuh wibawa. Keraton itu ia beri nama Pakungwati, diambil dari nama putrinya yang baru lahir dari rahim Nyi Indang Gelis. Ini adalah simbol bahwa kepemimpinannya lahir dari cinta dan bertujuan untuk masa depan. Kabar tentang putranya yang kini menjadi raja di pesisir sampai ke telinga Prabu Siliwangi di Pajajaran. Meskipun berbeda keyakinan, ikatan darah tak bisa diputus. Sang Prabu dengan kebesaran hatinya merestui kerajaan baru itu. Ia bahkan mengirimkan sebuah payung kebesaran, tanda pengakuan resmi, dan menganugerahkan gelar baru bagi putranya, Ratu Sri Mangana. Pangeran yang dulu lari dari istana, kini telah kembali sebagai seorang raja yang diakui. Sementara keraton Pakungwati mulai bersinar, 4 buah kapal dari Baghdad merapat di pelabuhan Muara Jati. Dari kapal itu, turunlah Syarif Abdurrahman, pangeran sufi yang diusir dari negerinya, bersama ketiga adiknya dan 1.200 pengikut setia. Mereka tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai musafir yang mencari kedamaian. Pangeran Cakrabuana menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ini bukan orang asing, ini adalah putra-putra dari gurunya, Syekh Nurjati. Ia menempatkan Syarif Abdurrahman di sebuah kawasan yang kelak akan mengambil namanya Panjunan. Di sanalah, sang pangeran yang mencintai tasawuf dan rebana itu bersama para wali mendirikan sebuah masjid unik yang dindingnya berwarna merah menyala, Masjid Merah Panjunan. Adiknya, Syarif Abdurrahim, ditempatkan di Kejaksan dan juga membangun masjid di sana. Momen paling mengharukan pun tiba. Di puncak Gunung Jati, keempat anak itu akhirnya bersimpuh di hadapan ayahanda mereka, Syekh Nurjati. Air mata kerinduan yang tertahan bertahun-tahun akhirnya tumpah. Syarif Hafid dan Syarifah Baghdad memilih untuk menetap di Gunung Jati, mengabdi langsung kepada sang ayah. Kelak, Syarifah Baghdad, sang wanita alim, akan dipersunting oleh keponakannya sendiri, Syarif Hidayatullah, dan menjadi nyimas penata gama, sekretaris spiritual yang setia mendampingi dakwah Sunan Gunung Jati. Tahun 1475. Seorang pemuda gagah dengan aura cahaya yang tak biasa mendarat di amparan Jati. Ia adalah Syarif Hidayatullah, sang anak perjanjian yang datang dari Mesir untuk memenuhi takdirnya. Ia langsung menemui uaknya, Pangeran Cakrabuana, di Keraton Pakungwati. Sang uak menyambutnya dengan sukacita yang meluap. Inilah dia, matahari yang dinanti-nanti, yang akan menyinari seluruh tanah Jawa. Namun sebelum sang matahari mulai memancarkan sinarnya, Pangeran Cakrabuana memberinya nasihat bijak. "Anakku," ujarnya, "semangatmu membara dan itu baik. Tapi ingatlah, api yang terlalu besar tanpa kendari hanya akan membakar, bukan menerangi. Sebelum engkau melangkah, datanglah dulu kepada sumber cahaya kita semua. Temuilah Ki Guru, Syekh Nurjati di Gunung Jati. Mintalah wejangan dan restunya." Maka berangkatlah mereka berdua. Selama 3 hari 3 malam, Syarif Hidayatullah bersimpuh di hadapan kakek gurunya. Di sanalah, di kesunyian puncak Jati, Syekh Nurjati membisikkan wejangan agungnya yang terakhir, sebuah ramalan dan peta jalan bagi sang calon wali. "Wahai cucuku, Syarif Hidayatullah," sang Syekh memulai, suaranya terdengar seperti bisikan angin purba. "Ketahuilah, kelak akan datang sebuah zaman di mana manusia akan ditimpa penyakit aneh, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun, karena obatnya ada di dalam diri mereka sendiri. Penyakit itu lahir dari perbuatan mereka, dan hanya akan sembuh jika mereka meninggalkan perbuatan itu. Dan kelak, akan datang pula sebuah zaman di mana manusia kehilangan martabatnya. Mereka tak lagi punya rasa malu,
karena cara mereka mencari nafkah telah merusak jiwa mereka. Karena itu, berhati-hatilah dalam berdakwah. Jangan tergesa-gesa menghakimi mereka yang masih dalam kegelapan. Syekh Nurjati kemudian memberikan petunjuk strategis yang sangat penting. Saat ini, jangan dulu engkau langsung menuju jantung Pajajaran. Ingatlah adat kita, hormati yang lebih tua. Di tanah Jawa ini, pilar utama Islam saat ini ada dua, Sunan Ampel di Surabaya dan Syekh Kuro di Karawang. Mereka berdua sedang berhadapan dengan dua kekuatan besar, Majapahit dan Pajajaran. Maka, pergilah dulu ke Surabaya, mintalah fatwa dan petunjuk dari Sunan Ampel. Dengarkan nasihatnya, karena dalam musyawarah ada keberkahan. Dan dalam perjalananmu nanti, jangan pernah tinggalkan dua hal, sholat duha untuk membuka pintu rizkimu, dan sholat tahajud untuk membuka pintu langit. Dan peganglah selalu 4 pilar ini dalam genggamanmu, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Wejangan itu menjadi kompas bagi seluruh perjuangan Syarif Hidayatullah. Ia tidak hanya diberi ilmu, tetapi juga adab, strategi, dan peta jalan spiritual. Dengan bekal agung dari sang perintis dakwah Cirebon, kini ia siap melangkah untuk menemui para wali lainnya dan memulai takdirnya sebagai Sunan Gunung Jati. Demikianlah, wejangan itu menjadi segal, sebuah peta jalan suci yang diserahkan dari sang perintis kepada sang pewaris. Namun, misi Syekh Nurjati belum selesai. Ia tahu sebuah peradaban tidak bisa dibangun oleh satu orang, bahkan oleh seorang wali sekalipun. Ia membutuhkan sebuah jamaah, sebuah dewan para cahaya. Maka, pada suatu hari yang bersejarah di Pasanggerahan Amparan Jati, berkumpullah pilar-pilar utama Islam di tanah Cirebon. Di sana ada Pangeran Cakrabuana sang pembangun, ada Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan sang pangeran sufi, ada Syekh Lemah Abang, Syekh Majagung, dan para ulama lainnya. Dan di antara mereka, duduklah sang bintang muda yang paling cemerlang, Syarif Hidayatullah. Mereka semua adalah murid-murid yang mengelilingi guru besar mereka, Syekh Nurjati. Dengan wibawa yang tenang, Syekh Nurjati membuka sidang agung itu. Suaranya menggema, membawa bobot sebuah amanah besar. Wahai murid-muridku, ilmu telah kalian genggam, iman telah tertancap di dada. Namun, masih ada satu tugas besar di hadapan kita. Sebuah rencana yang harus segera kita laksanakan, mewujudkan sebuah masyarakat Islamiyah yang sejati. Bagaimana pendapat kalian dan jalan apa yang harus kita tempuh? Semua yang hadir terdiam, merenungkan pertanyaan agung itu. Lalu Syarif Hidayatullah dengan semangat mudanya yang dipadu dengan hikmah, angkat bicara. Wahai guru, katanya dengan hormat, untuk membentuk masyarakat Islam, kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang. Kitalah yang harus mendatangi mereka. Mari kita perbanyak tablik hingga ke pelosok-pelosok terjauh dengan cara yang teratur, terencana, dan penuh hikmah. Pendapat itu laksana percikan api yang menyalakan semangat seluruh sidang. Semua anggota mufakat. Itulah jalannya. Sidang agung di Puncak Jati itu bukan sekadar pertemuan biasa. Ia adalah cikal bakal, benih pertama dari lahirnya sebuah dewan dakwah legendaris yang kelak dikenal sebagai Wali Songo. Waktu pun terus berjalan dan sang guru merasa tugasnya di dunia akan segera berakhir. Ia memanggil putra bungsunya, Syekh Hafid, dan membisikkan sebuah wasiat yang penuh makna. Anasira, anak ingsun, di mana ada kamu, di situ ada saya. Ini bukan sekadar penunjukan pengganti, ini adalah sebuah pernyataan spiritual bahwa ruh, ajaran dan cahayanya akan terus hidup dan memancar melalui putranya. Tak lama kemudian, sang cahaya sejati dari Gunung Jati itu pun berpulang ke rahmatullah. Ia wafat, namun cahayanya tak pernah padam.
Sesuai wasiat, Syarif Hidayatullah menggantikan kedudukannya sebagai guru utama dan mursyid di Amparan Jati. Dan sejak saat itu, ia mendapat julukan baru Syekh Maulana Jati atau Syekh Jati. Warisan Syekh Nurjati bahkan terukir abadi dalam nama tempat itu sendiri. Semasa hidupnya, ia selalu berpesan kepada santrinya yang lulus, Setana, sebuah kata dalam bahasa Cirebon kuno yang berarti pegang teguhlah semua ajaran yang telah kau terima. Dari kata itulah tempat itu dikenal sebagai Setana Gunung Jati. Namun seiring waktu, ketika tempat itu menjadi peristirahatan terakhir sang guru dan para wali, masyarakat Sunda menyebutnya Astana yang artinya makam atau kuburan. Sebuah transformasi nama yang indah, dari sebuah perintah untuk memegang teguh ajaran yang hidup menjadi sebuah tempat untuk mengenang sang pembawa ajaran yang telah wafat. Syekh Nurjati dimakamkan di Gunung Jati, sementara murid terbesarnya, Sunan Gunung Jati, kelak dimakamkan di bukit sebelahnya, Gunung Sembung. Namun, ruh mereka seakan menyatu, menjaga tanah Cirebon. Sebagai penanda abadi, di gerbang makam Syekh Nurjati, berdirilah sebuah gapura bersayap. Ini bukan sekadar hiasan. Ia adalah sebuah karya adiluhung yang syarat makna. Pintunya adalah lambang kematian, sesuai pepatah Arab. Al-mautu babun. Maut adalah sebuah pintu, dan setiap manusia akan memasukinya. Dan sayap yang membentang di sisinya adalah perlambang malaikat Israel, pengingat bahwa kematian sejati adalah ketika ruh telah dijemput oleh sang malaikat bersayap untuk kembali kepada sang pencipta. Di dekatnya mengalir pula pesan dalam air. Dua sumur tua peninggalannya, Sumur Jalatunda dan Sumur Tegang Pati, menjadi khutbah tanpa suara. Sumur adalah seumur hidup. Jalatunda adalah Jalla, agung, dan Tunda, titipan, pengingat bahwa hidup ini adalah sebuah titipan agung dari Tuhan. Dan Tegang Pati adalah serah jiwa, tujuan akhir dari perjalanan hidup, yaitu kepasrahan total jiwa raga kepada sang pemilik kehidupan. Hingga hari ini, ribuan peziarah datang. Mereka menengadahkan tangan dan dalam doa mereka terlantunlah sebuah penghormatan abadi kepada para perintis, kepada Syekh Nurjati sang guru agung, Pangeran Cakrabuana sang pembangun, Syekh Kuro sang sahabat, Nyi Mas Rara Santang sang ibunda wali, Sarifah Baghdad sang istri setia, dan puncaknya kepada Sunan Gunung Jati sang matahari Cirebon. Mereka semua adalah mata rantai emas dalam sebuah jalinan takdir yang agung, yang berpusat pada satu nama, Syekh Nurjati, sang cahaya sejati yang pertama kali menyalakan pelita iman di puncak Gunung Jati.